Perkenalkan, nama saya Dasima Hutagalung, peserta Laksar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, angkatan 23, kelompok 2, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind mapping mengenai etika publik. Ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu mengenai definisi, nilai dasar etika, kode etik, lingkup etika publik, bentuk kode etik, dan implikasinya. Kita mulai dari definisi. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik dan perilaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara, yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian, terdapat 15 nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang ASN, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Selanjutnya, lingkup etika publik. Terdapat 3 fokus pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan kepemimpinan, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik.
Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting yang mencakup 3 aspek, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, menyadari jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang terakhir, bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan sentuhan nurani terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu.